Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Patandean. Saya adalah salah satu mahasiswi Fakultas Farmasi dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Farmasi di Universitas Megarizky Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pharmaceutical industry yang diberikan oleh dosen Bapak Apoteker Safarudin MSc. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya memohon kepada teman-teman agar memberikan like dan share ke teman-teman lainnya agar mereka tahu bagaimana sih dunia farmasi itu. Nah, sebelum saya membahas materi tentang farmasi industri, teman-teman perlu ketahui bahwa apa sih sebenarnya itu farmasi, apa saja yang kita pelajari dalam farmasi, apa itu obat, dan bagaimana bentuk-bentuk dalam sediaan farmasi. Farmasi adalah ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia untuk keperluan obat-obatan. Selain itu juga, farmasi merupakan ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik formulasi obat, identifikasi, kombinasi, analisis, serta pengobatan, termasuk pula sifat-sifat dan distribusinya, serta penggunaannya yang aman. Adapun metodologi dari pembelajaran farmasi, yaitu ada farmakologi. Di sini kita lebih berfokus pada efek obat terhadap biokimia tubuh. Terus ada farmasi sains dan teknologi, berfokus pada pengembangan obat. Kemudian ada farmasi industri, kita belajar tentang pengelolaan obat dalam skala besar. Kemudian ada farmasi klinik. Di sini kita lebih berfokus ke klinik, rumah sakit, dan apotik. Kemudian ada mikrobiologi, kita mempelajari tentang organisme. Kemudian ada farmasi bahan organik, adalah pembuatan obat bahan organik dan obat-obatan herbal. Kemudian ada biofarmasi, kita belajar tentang pengaruh terhadap efek terapeutik. Kemudian ada bioteknologi, adalah ruang lingkup kesehatan atau ilmu kedokteran. Kemudian ada kimia medisinal, yaitu sintesis obat potensial. Di dalam dunia farmasi tentunya kita belajar tentang obat dan penggolongan-penggolongan obat, di mana obat adalah bahan atau paduan bahan termaksud produk biologi yang digunakan untuk mendiagnosa, mencegah, memulihkan, menghilangkan dan menyembuhkan penyakit atau dari berbagai gejala penyakit. Kemudian adapun penggolongan dari obat, yaitu obat bebas, yaitu obat yang bisa dibeli di mana saja. Kemudian yang kedua ada obat bebas terbatas, yaitu obat yang masih dijual di apotek namun dalam jumlah yang terbatas dan bisa juga dibeli tanpa resep dokter. Kemudian obat keras, yaitu obat yang dibeli harus dengan menggunakan resep dokter. Kemudian ada obat terlarang, sudah termasuk dalam kategori narkoba, itu ada narkotika dan psikotropika. Adapun bentuk-bentuk dalam sediaan farmasi, yang pertama itu ada pulvis, dia itu serbuk yang terbagi, dia ditujukan untuk pemakaian luar atau topikal. Kemudian ada pulveres, serbuk terbagi, serbuk yang dibagi dalam bobot yang kurang lebih sama dan dia dibungkus dalam kertas perkamen. Kemudian tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat tanpa bahan pengisi. Kemudian ada pil, merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil, mengandung bahan obat dan dia untuk pemakaian oral. Kemudian ada kapsul, merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras dan lunak dan dapat larut. Kemudian kaplet merupakan jenis obat yang bentuknya penggabungan dari bentuk tablet dan kapsul. Kemudian larutan, sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Kemudian yang terakhir ada suspensi, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase air. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa industri farmasi adalah teknologi obat-obatan yang diaplikasikan dalam bidang industri. Ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan obat-obatan farmasi untuk digunakan sebagai obat yang akan diberikan kepada pasien dari dokter, dengan tujuan untuk menyembuhkan, memvaksinasi, atau mengurangi gejala. Perusahaan farmasi dapat menangani obat generik dan alat kesehatan.
Adapun peran apoteker sendiri dalam industri farmasi obat, dia itu sangat vital. Apoteker penanggung jawab dalam industri farmasi yaitu yang pertama ada quality assurance (QA) atau pemastian mutu yang bertugas untuk menjamin penerapan seluruh aktivitas penjaminan mutu, penjaminan kesesuaian prosedur yang akan digunakan dengan prosedur yang telah ditetapkan dan menjamin bahwa produk-produk yang didistribusikan ke pasar memiliki kualitas yang dapat memenuhi standar dari perusahaan dan pemerintah. Yang kedua, ada quality control atau QC. Antara lain, dia ada pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian, pemantauan, serta dia bertugas untuk mendeteksi penyimpanan untuk mengubah kualitas produk. Terus yang ketiga ada R&D atau Research dan Development. Di dalam industri farmasi, serangkaian proses penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk menemukan produk farmasi baru atau memperbaiki kualitas produk yang telah ada. Adapun tugas dari R&D itu dia membuat produk baru, mengembangkan produk yang telah ada, memperbaiki bentuk sediaan, perbaikan kemasan dan perbaikan dosis. Kemudian ada produksi. Produksi bertugas untuk menjalankan proses produksi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan CPOB. Adapun cara pembuatan obat yang baik atau CPOB merupakan konsep dalam industri farmasi mengenai prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam industri farmasi untuk menjamin mutu obat. Nah, di sini kita tidak asal membuat ya teman-teman, karena kita menerapkan good manufacturing practice dalam sebuah aspek kegiatan produksi, sehingga obat yang kita hasilkan itu senantiasa memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan dengan tujuan penggunaannya. Di sini bisa kita lihat adapun aspek-aspek dari CPOB, yaitu yang pertama ada manajemen mutu, yaitu industri farmasi diwajibkan memproduksi obat sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang kedua ada personalia. Sebaiknya kita paham mengenai aspek dari CPOB dan dapat diberikan kewenangan agar dapat melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Kemudian yang ketiga ada bangunan dan fasilitas. Sebaiknya posisi skema ruangan itu sangat wajib. Kemudian ada sanitasi. Dia terdiri dari personel, sarana dan prasarana, perlengkapan, bahan produksi dan wadah. Kemudian ada produksi. Itu diatur oleh CPOB meliputi pembelian bahan baku seperti bahan pengemas, sistem pemasaran batch dan penimbangan dan pengelolaan. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi. Bisa bermacam-macam termasuk dari lembar kertas, elektronik dan media biografi. Adapun bagian-bagian dari industri farmasi, yang pertama ada persyaratan farmasi. Perusahaan farmasi umumnya berbentuk koperasi. Yang kedua memiliki rencana investasi. Yang ketiga memiliki nomor pokok pajak atau NPWP. Kemudian industri farmasi obat jadi dan bahan baku wajib memenuhi persyaratan CPOB. Kemudian obat jadi diproduksi oleh industri farmasi hanya diedarkan setelah memperoleh izin edar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian izin usaha industri farmasi diberikan oleh Menteri Kesehatan dan wewenang pemberian izin dilimpahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Izin ini berlaku seterusnya selama industri tersebut berproduksi dengan perpanjangan izin setiap 5 tahun. Kemudian pencabutan izin usaha industri farmasi. Yang pertama, melakukan penandatanganan hak milik. Yang kedua, tidak menyampaikan informasi mengenai perkembangan industri. Kemudian yang ketiga, melakukan pemindahan lokasi industri farmasi tanpa persetujuan. Yang terakhir, tidak memenuhi ketentuan dalam izin usaha industri farmasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat tentunya untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.